Dengan demikian, Bapa memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Dengan efek visual dan suara seperti itu, baptisan Yesus adalah tentu saja peristiwa yang sangat penting. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga senantiasa baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Kita pada hari ini tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Pembaptisan Yesus. Firman Tuhan kita baca dari Kitab Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari kampung Nazaret di provinsi Galilea. Lalu Yohanes membaptis dia di sungai Yordan. Pada waktu Yesus keluar dari air, tiba-tiba dia melihat langit terbelah dan Roh Allah turun ke atas dia dalam bentuk burung merpati. Lalu terdengar suara Allah dari surga yang berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, dan engkau menyenangkan hatiku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, baptisan Yesus oleh Yohanes memiliki peran penting di dalam pelayanan mereka berdua. Itu terjadi pada puncak pelayanan Yohanes. Setelah itu pelayanan Yohanes mulai menurun. Itu berfungsi sebagai awal pelayanan Yesus yang segera menyusul pelayanan Yohanes. Baptisan Yesus seringkali menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa Yesus dibaptis? Yang kedua, apakah baptisannya mengungkapkan tujuan baptisan Kristen? Pelajaran perenungan kita pada hari ini akan menjawab kedua pertanyaan ini. Pertama, dengan meninjau Markus dalam kisah baptisan Yesus. Yang pertama adalah baptisan Yesus. Yesus datang dari Nazaret. Dari Nazaret di Galilea, terletak di tengah-tengah antara pantai Mediterania dan ujung selatan Laut Galilea, di mana Yesus dibesarkan. Sekitar 100 mil perjalanan ke tempat Yohanes membaptis. Disitulah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di Betania, di sisi timur Sungai Yordan, kata Yunani baptiso yang dipakai menunjukkan bahwa baptisan tersebut adalah baptisan selam. Roh Kudus memberi kesaksian tentang Yesus. Segera Yesus keluar dari air, dia melihat langit terbuka, Roh turun seperti burung merpati, dalam bentuk tubuh seperti burung merpati. Jadi Roh Kudus memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Bapa berbicara juga tentang Yesus sebagai suara dari surga menyatakan, "Engkau adalah anakku yang sangat kukasihi, dan engkau menyenangkan hatiku." Dengan demikian, Bapa memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Dengan efek visual dan suara seperti itu, baptisan Yesus adalah tentu saja peristiwa yang sangat penting. Ini secara alamiah menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan yang terkait dengan baptisan Yesus. Mengapa Yesus dibaptiskan? Bukan untuk alasan yang sama saat orang lain dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka adalah baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa, sedangkan Yesus adalah orang yang tanpa dosa. Jadi kita bisa membedakan antara kedua baptisan ini, yakni baptisan pengampunan dosa
dan baptisan Yesus yang merupakan penggenapan dari rencana Allah, ataupun Yesus melakukan kehendak Allah. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Pada awalnya Yohanes pun merasa tidak layak untuk membaptiskan Yesus, tetapi Yesus meyakinkan dan meneguhkan Yohanes bahwa dia dibaptis adalah untuk menggenapkan kehendak Allah, bukan baptisan pengampunan dosa. Itu adalah nasihat Tuhan agar orang-orang dibaptis oleh Yohanes. Yesus bersedia memberikan teladan yang benar dengan melakukan kehendak Bapa, sesuatu yang dia senang lakukan. Jadi ini bukan suatu keterpaksaan, karena nanti bisa disalahkan persepsi bahwa Yesus itu sama seperti orang berdosa. Sama sekali tidak. Yesus tidak merasa gengsi ataupun khawatir disalah persepsikan, karena dia sudah menjawab dengan sangat tepat bahwa baptisannya itu adalah baptisan untuk menggenapkan kehendak Bapa. Itu juga berfungsi untuk memperkenalkan dia kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada bangsa Israel di hadapan umum, karena pembaptisannya ini disaksikan oleh orang-orang Israel. Yohanes pun telah menyatakan bahwa dia akan datang. Yohanes telah diberitahu bahwa roh yang ada di atas Yesus akan menjadi sebuah tanda. Dia dibaptis untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk mengidentifikasi dia di depan umum dan di depan bangsa Israel. Jadi sangat jelas sekali tanda-tanda yang keluar setelah baptisan selesai dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaan yang kedua, apakah baptisannya menjelaskan tujuan baptisan kita? Banyak yang merujuk pada baptisan Yesus untuk menjelaskan tujuan dari baptisan Kristen. Baptisan Yesus tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Baptisan itu hanyalah pengakuan publik dari iman seseorang. Baptisan itu secara terbuka mengidentifikasi hubungan kita dengan Kristus, sama seperti baptisannya secara terbuka memperkenalkan Yesus kepada bangsa Israel. Namun tidak ada hubungan alkitabiah yang dibuat antara baptisannya dengan baptisan kita hari ini. Baptisan Kristen adalah untuk pengampunan dosa dan juga untuk proklamasi di hadapan jemaat dan di hadapan Kristus untuk mengakui iman. Baptisan Kristen adalah kesatuan dengan Kristus dalam kematiannya. Baptisan Kristen seringkali dilakukan secara relatif. Tidak ada penulis Alkitab yang menyarankan bahwa kita dibaptis untuk alasan yang sama dengan baptisan Yesus. Pertanyaan berikutnya, apakah peran Roh Kudus dan peran Bapa? Mereka pasti memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu, seperti yang akan dilakukan oleh Roh Kudus nanti, melalui pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat yang ke-28. Seperti yang akan Bapa lakukan nanti pada kesempatan lain, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat yang ke-5. Mereka juga memberikan kesaksian tentang sifat ketuhanan, yaitu 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi Allah. Meskipun satu secara substansi, ada perbedaan dalam pribadi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi disinilah kita melihat ada pengajaran tentang Biblical Trinity, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang satu substansi, namun memiliki 3 pribadi. Allah yang tunggal, Allah yang esa, tetapi memiliki 3 pribadi ataupun 3 oknum, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk pelajaran tentang Biblical Trinity ataupun tentang pembahasan Allah Tritunggal, saya sudah buatkan video yang lengkap berdurasi 30 menit. Silakan saudara sekalian untuk mengikutinya.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 merupakan amanat agung yang juga di dalamnya menyatakan bahwa Yesus sebagai oknum kedua akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Di situ juga tersirat ada Bapa, ada Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, sehingga kita melihat bahwa ajaran Allah Tritunggal ini sungguh nyata ada di dalam Alkitab. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 14. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, sebab melalui Dia kita berdua memiliki jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Karena oleh sebab Dia kita berdua pihak itu dapat menghampiri Bapa dengan roh yang satu itu. Efesus 2 ayat 18. Jadi kita melihat kesatuan ketuhanan yang tersirat di dalam baptisan Yesus. Jadi peristiwa baptisan Yesus ini sangat penting sekali karena selain meneguhkan dan mengkonfirmasi pelayanan Yesus sebagai Mesias di hadapan umum dan hadapan bangsa Israel, di situ juga mengajarkan tentang Allah monoteisme namun yang memiliki tiga pribadi. Allah yang satu esensi namun memiliki tiga oknum. Kesimpulan, dengan baptisan Yesus, Dia secara resmi diperkenalkan kepada Yohanes dan olehnya kepada bangsa Israel dan di hadapan segala bangsa. Bapa dan Roh secara audio dan visual menegaskan Dia sebagai Putra Allah ataupun oknum kedua Allah Tritunggal. Yesus menunjukkan keinginannya untuk melayani dan memenuhi semua kebenaran. Baptisan Yesus tentunya penting bagi orang Kristen. Bukan seperti kita dibaptis untuk alasan yang sama seperti Dia. Tapi yang pasti dalam menegaskan bahwa Dia adalah Mesias dan menunjukkan sikap yang benar dari murid-murid bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak membutuhkan baptisan karena Ia tanpa dosa. Dia dibaptis karena itu adalah kehendak Bapa bagi manusia pada saat itu. Haruskah kita yang orang-orang berdosa berani ragu untuk melakukan kehendak Bapa tentang baptisan pengampunan dosa hari ini? Kiranya setiap diri kita yang mempunyai kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat berani memproklamasikan iman kita di hadapan jemaat dan di hadapan Allah dengan memberi diri untuk dibaptis. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa berjalan di dalam iman percaya kita. Shalom.